Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Riana dari kelas TI 2A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai memori komputer sebagai tugas UTS mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai memori. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memory, atau memori. Merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya berada di dalam CPU. Jenis-jenis memori. Yang pertama adalah memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Cara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari input device sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Kedua adalah menyimpan daya hasil penulisan ALU sebelum dikirim ke output device. Selanjutnya menampung program atau instruksi yang berasal dari input device atau dari perangkat pengingat. Memori dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain itu terdapat pula memori yang disebut cache memory. ROM, read only memory, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS, Basic Input Output System atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Umumnya proses yang terkandung dalam BIOS secara berurutan yang dilakukan dengan memeriksa isi CMOS. CMOS adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori sebesar 64 bit yang isinya dapat diganti. Urutan berikutnya adalah memuat penanganan interupsi dan pengendalian perangkat, yang dilanjutkan dengan menginisialisasi register dan manajemen daya listrik. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian perangkat keras untuk memastikan bahwa semua perangkat keras dalam keadaan baik. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan pengaturan-pengaturan pada sistem, menentukan perangkat yang akan digunakan untuk menjalankan program. Kemudian diakhiri dengan mengambil isi boot. Boot sector juga merupakan sebuah program kecil. Oleh BIOS, program ini dimuat ke RAM dan kemudian mikroprosesor akan mengeksekusi perintah-perintah yang sudah berada dalam RAM tersebut. Melalui proses yang saya bacakan tadi, kemudian sistem operasi Windows, Linux, Solaris, dan lain-lain dimuat. Selain ROM, terdapat pula chip yang disebut VROM, FVROM, dan EEVROM. VROM, Programmable Read-Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, VROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi VROM tak bisa dihapus. FVROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan VROM, isi FVROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. EEVROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEVROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEVROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori yang diisinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan cepat. Tipe RAM pada versi bermacam-macam, antara lain DRAM, HDRAM, SRAM, RDRAM, dan EDORAM. Pertama, DRAM, Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Kedua, EDORAM, Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium, cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Dan SDRAM, Synchronous Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasikan oleh clock
sistem dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan MOS yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. SRAM, static RAM, adalah jenis memori yang tidak memerlukan pengejaran oleh CPU. Tanda data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Yang kelima, RDRAM, Rambus Dynamic RAM, adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini biasanya digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Lanjut, cache memori. Memori berkapasitas rendah. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memori yang kecepatannya aksesnya lebih tinggi. Metode menggunakan cache memori ini akan meningkatkan kinerja suatu sistem. Cache memori adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Seperti halnya RAM, lebih banyak cache memori adalah lebih baik. Tetapi, biasanya cache pada CPU dan hard drive tidak dapat diupgrade menjadi lebih banyak. Contoh yang dapat dilihat misalnya adalah CPU Pentium 2 terdapat 512 GB cache, dan pada hard drive IBM 9LZX SCSI terdapat 4 MB cache. Seperti halnya RAM, pada umumnya data akan dilewatkan dulu pada cache memori sebelum menuju komponen yang akan menggunakannya, misalnya CPU. Selanjutnya, ini merupakan gambaran dari suatu cache. Awalnya, data yang berasal dari CPU akan melewati cache memori sebelum menuju ke memori utama, begitupun sebaliknya. Virtual memory. Virtual memory adalah jenis memori yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan data yang sedang tidak digunakan oleh CPU, tetapi masih perlu diakses di masa depan. Virtual memory biasanya disimpan di hard drive dan digunakan untuk mengurangi tekanan pada RAM. Ketika data yang disimpan di virtual memory dibutuhkan, sistem operasi akan mengambilnya kembali ke RAM. Selanjutnya, hard drive. Hard drive adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Hard drive adalah non-volatil dan dapat menyimpan data bahkan saat daya listrik diputuskan. Hard drive tersedia di dalam beberapa jenis, seperti hard drive mekanis atau HDD dan solid state drive atau SSD. Kemudian yang kedua adalah memori eksternal. Merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, contoh hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap, non-volatil, baik pada komputer secara aktif atau tidak. Memori eksternal merupakan perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk bantu fungsi RAM dan yang untuk dapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Jenis-jenis memori eksternal berdasarkan jenis akses data. Berdasarkan jenis aksesnya, memori eksternal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu DASD, Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data, contoh magnetik yaitu floppy disk dan hard disk. Yang kedua yaitu free maupun low hard disk, yaitu chip disk dan flash disk. Yang ketiga adalah optical disk. Selanjutnya SASD, Sequential Access Storage Device, akses data secara tidak langsung, seperti pita magnetik. Selanjutnya berdasarkan karakteristik bahan. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Punch card atau kartu berlubang merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan beberapa instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Kedua, magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contoh floppy disk dan hard disk. Ya, optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik, seperti dari resin dan dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif
seperti aluminium, contoh CD dan DVD. Yang keempat, magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, tapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Contoh studi kasus memori komputer adalah ketika seorang pengguna mengalami masalah dengan kinerja komputer mereka yang terasa lamban dan sering mengalami lag saat menjalankan aplikasi ataupun game berat. Setelah dilakukan analisis, ternyata masalahnya terletak pada kapasitas memori yang terpasang pada komputer. Dalam hal ini, solusi terbaik mungkin adalah untuk menambahkan kapasitas memori dengan memasang lebih banyak motor RAM pada komputer. Namun, sebelum melakukan hal tersebut, perlu dilakukan analisis kapasitas maksimal memori yang dapat ditampung oleh motherboard pada komputer, sehingga tidak menjadi pemborosan atau kelebihan kapasitas yang tidak diperlukan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan jenis dan kecepatan RAM yang tersedia di pasar untuk memastikan kompatibilitas dengan motherboard yang digunakan. Hal ini akan memastikan kinerja optimal dari komputer setelah penambahan kapasitas memori. Setelah memasang modul RAM yang baru, pengguna dapat memantau kinerja komputer mereka dan memastikan bahwa masalah lag dan kinerja lambat telah teratasi. Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya memori dalam kinerja komputer dan bagaimana menambah kapasitas memori dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Jadi dalam keseluruhan sistem komputer, semua jenis memori ini bekerja bersama-sama untuk memungkinkan komputer menjalankan tugas dengan efisien. Seperti RAM dan C digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif dan digunakan oleh CPU, sedangkan ROM dan hard drive digunakan untuk menyimpan data dan program dalam jangka panjang, dan virtual memory digunakan untuk mengurangi tekanan pada RAM dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Sekian dari saya, maaf bila masih ada kekurangan. Diharapkan komentarnya untuk perbaiki diri saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.